Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai unit 1 perkembangan peserta didik, yaitu tentang hakikat perkembangan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Mary Ardiani. Yang kedua ada Aida Adiarana. Yang ketiga ada Mutia Farida Aziz. Yang keempat ada Nina Kurniavani. Yang kelima ada Najwa Amalia. Dan yang terakhir ada Nazma Anzani Putri. Baik, kali ini kami akan menjelaskan mengenai makna dan juga pengertian dari perkembangan, kemudian ciri-ciri perkembangan, dan juga prinsip-prinsip perkembangan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai makna perkembangan itu sendiri. Nah, perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu ataupun organisme, baik secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan ataupun kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan juga berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Nah, di dunia pendidikan, proses sosialisasi terdiri dari beberapa tahap. Salah satunya yaitu tahap tugas perkembangan. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam suatu rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, maka akan membawa kebahagiaan ataupun kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sebaliknya, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan juga kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Nah, oleh karena itu, kemampuan menilai dan memahami lebih jauh tentang perkembangan peserta didik menjadi syarat penting dalam suatu proses pengajaran. Untuk materi selanjutnya mengenai pengertian perkembangan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aida Adiarana. Terima kasih. Halo, saya Aida Adiarana. Pada dasarnya, perkembangan menuju kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Nah, perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara itu, perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Nah, perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Terima kasih untuk rekan saya sebelumnya. Nama saya Mutia Farida Aziz dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang pertama ada sistematis. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, baik fisik maupun psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contohnya seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Dan yang kedua itu ada progresif. Progresif itu berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, contohnya itu seperti terjadinya perubahan proporsi untuk fisik anak, dari yang pendek menjadi tinggi, dari yang kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak, dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks. Dan contohnya itu mulai dari mengenal huruf dan angka sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah berkesinambungan.
Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya itu seperti yang berjalan, seorang anak lebih dulu terlentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara didahului dengan meraba dan untuk mencapai masa dewasa harus melalui konsepsi bayi, anak, dan remaja. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Saya Nina Kurniavani akan menjelaskan ciri-ciri dari perkembangan. Perkembangan dalam diri individu atau organisme adalah suatu proses perubahan dan pertumbuhan yang berlangsung dari saat kita lahir hingga mencapai kedewasaan. Beberapa contoh dari perkembangan dalam diri individu atau organisme tersebut antara lainnya adalah yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan atau perubahan fisik terjadi seiring dengan pertumbuhan tubuh, seperti kenaikan dalam berat badan, kenaikan tinggi badan, dan juga perubahan dalam bentuk tubuh. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif melibatkan kemampuan mental dan juga kognitif, seperti kemampuan kita dalam berpikir, kemampuan dalam mengingat atau memori, lalu ada kemampuan dalam berbahasa, dan juga kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang ketiga, ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional terkait dengan kemampuan individu untuk mengelola emosi mereka, mengenali dan memahami perasaan orang lain, dan juga mengatur perilaku mereka sesuai dengan situasi dan konteks. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Najwa Amalia, saya akan memaparkan materi ciri-ciri perkembangan yang selanjutnya. Ciri-ciri dari perkembangan yang selanjutnya adalah sosial. Perkembangan sosial terkait dengan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain dan membentuk hubungan sosial yang sehat, seperti kemampuan untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan memahami norma sosial. Yang selanjutnya ada moral. Perkembangan moral terkait dengan kemampuan individu untuk memahami perbedaan antara benar dan salah, menghargai nilai-nilai moral, dan mengambil keputusan etis dalam kehidupan sehari-hari. Semua aspek perkembangan tersebut saling terkait dan saling mengaruhi satu sama lain, sehingga perkembangan yang optimal pada satu aspek dapat membantu meningkatkan perkembangan pada aspek lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Saya Nazman Zani Putri dari kelas 2D. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu, baik fisik maupun psikis, berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi sampai mencapai masa kematangan atau masa tua. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, yaitu setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, intelektual, emosi, sosial, spiritual, maupun moral, satu sama lain saling mempengaruhi dan terdapat hubungan korelasi yang positif antara aspek-aspek tersebut. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu, yaitu setiap tahap perkembangan merupakan hasil perkembangan tahap sebelumnya dan merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Yang keempat, ada perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan, yaitu perkembangan fisik dan psikis mencapai kematangannya terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri-ciri khas. Misalnya, contoh pertama, usia 2 tahun anak memusatkan perhatiannya untuk menguasai gerak-gerik fisik dan belajar berbicara. Dan contoh yang kedua, usia 3-6 tahun perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial, yaitu belajar bergaul dengan orang lain. Yang terakhir, ada setiap individu yang normal akan mengalami tahapan fase perkembangan, bahwa dalam menjalani kehidupannya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami masa atau fase perkembangan, yaitu masa konsepsi bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dan dewasa.